Ya, Baik, silakan. baik untuk Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Prihadi Saputro, SHOS MSI sebagai penguji. Yang saya hormati Ibu Bahria Ridwan, SKM SFT MAP sebagai mentor. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA sebagai coach dan juga Ibu Risna SE sebagai host pada hari ini. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Nurul Hasmi dengan jabatan Asisten Apoteker Terampil di instansi UPT RSUD Undata. Baik, kali ini saya akan memaparkan mengenai rancangan aktualisasi saya yang berjudul Digitalisasi Form Penggunaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai pada Troli Emergensi IGD Umum Rumah Sakit Umum Daerah Undata. Untuk rancangan ini sendiri berasal dari keadaan nyata di tempat kerja saya, yaitu di Depo Farmasi IGD RSUD Undata. Saat ini di RSUD Undata sendiri terdapat pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai pada troli emergensi. Troli emergensi sendiri itu merupakan tempat penyimpanan sediaan emergensi berupa obat maupun bahan medis habis pakai yang dibutuhkan ketika kondisi keagawat daruratan. Dalam pengelolaannya sendiri, diperlukan pencatatan penggunaan obat dan bahan medis habis pakai pada troli emergensi tersebut. Saat ini, untuk pencatatan sendiri, itu masih secara manual menggunakan form kertas. Sehingga hal tersebut mengakibatkan terkadang adanya kondisi form kertas itu tercecer sehingga pencatatan tidak maksimal. Yang menyebabkan adanya kadang penggunaan atau pemakaian obat maupun bahan medis habis pakai yang tidak terinput ke sistem rumah sakit. Oleh karena itu, oleh karena itu pada saya mengambil kegiatan aktualisasi ini dengan digitalisasi form penggunaan obat dan bahan medis habis pakai pada troli emergensi dengan menggunakan Google Form. Selanjutnya, untuk tujuan dari kegiatan aktualisasi ini sendiri, yang pertama, untuk menerapkan sistem pencatatan penggunaan obat dan bahan medis habis pakai pada troli emergensi secara digital agar lebih terstruktur dan mudah diakses sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan perbekalan farmasi. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Selanjutnya, untuk manfaat dari kegiatan aktualisasi ini sendiri, yang pertama bagi OPD, itu untuk meningkatkan pengelolaan troli emergensi, mempermudah proses monitoring pemakaian obat dan bahan medis habis pakai pada troli emergensi. Yang kedua, manfaat bagi peserta, yaitu menumbuhkan kemampuan dalam pemecahan masalah di lingkungan kerja, serta dapat lebih mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Selanjutnya, manfaat bagi masyarakat, yaitu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan memastikan ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai pada troli emergensi. Selanjutnya, dilakukan identifikasi isu melalui analisis APKL untuk menentukan isu utama yang akan diaktualisasikan. Dari analisis APKL ini, kemudian didapatkan isu utama yaitu yang kedua, belum diterapkannya pencatatan digital penggunaan troli emergensi. Setelah didapatkan isu utama tadi, yaitu belum diterapkannya pencatatan digital penggunaan troli emergensi, selanjutnya dilakukan analisis penyebab masalah
menggunakan diagram fishbone, di mana pada diagram ini terdapat 5 komponen, yaitu yang pertama skill, meliputi kurangnya pemahaman petugas terkait form troli, kurangnya inisiatif petugas terhadap pengisian form penggunaan troli. Yang kedua, sistem, yaitu meliputi belum adanya standar waktu Ya, penggunaan troli emergensi, masih manualnya form penggunaan troli emergensi. langsung ke kegiatan saja Bu Nurul. Baik. Baik, untuk rencana kegiatan aktualisasi yang akan dilangsungkan mulai tanggal 12 September sampai dengan 16 Oktober, itu terdiri dari 4 kegiatan utama. Yang pertama, persiapan pelaksanaan aktualisasi. Yang kedua, pembuatan form elektronik menggunakan Google Form. Yang ketiga, sosialisasi terkait form elektronik. Yang keempat, pelaksanaan dan evaluasi pemakaian form elektronik. Untuk kegiatan pertama, yaitu persiapan pelaksanaan aktualisasi, terdiri dari 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, menyiapkan bahan konsultasi. Untuk output yang diharapkan itu tersedianya bahan konsultasi. Pada tahapan kegiatan ini, pada tahapan kegiatan ini diterapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Untuk tahapan kegiatan kedua, melakukan konsultasi dengan mentor. Output yang diharapkan yaitu terlaksananya konsultasi dengan mentor. Pada tahapan kegiatan ini diterapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Selanjutnya tahapan kegiatan yang ketiga, menganalisa hasil konsultasi dengan mentor. Output yang diharapkan berupa tersusunnya kesimpulan hasil konsultasi dengan mentor. Pada tahapan kegiatan ini diterapkannya nilai-nilai ASN berakhlak, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Untuk tahapan kegiatan yang keempat, melakukan koordinasi dengan pihak terkait, yaitu Kepala IGD dan Kepala Ruangan Depo Farmasi IGD. Output yang diharapkan berupa tersampaikannya maksud dan tujuan kepada Kepala IGD dan Kepala Ruangan Depo Farmasi IGD terkait aktualisasi. Pada tahapan kegiatan ini, diterapkannya nilai-nilai dasar ASN berakhlak, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Dari kegiatan pertama, ini yaitu persiapan pelaksanaan aktualisasi berkaitan dengan manajemen dan smart ASN, berupa pengembangan dan pembinaan ASN, serta menjadikan ASN lebih adaptif dalam belajar dengan memanfaatkan teknologi. Kemudian, untuk kegiatan kedua, yaitu pembuatan form. Langsung ke kegiatan Bu Nurul, salah satu kegiatan yang inti ya, karena waktu. Baik, Pak. Untuk kegiatan kedua, yaitu pembuatan form elektronik menggunakan Google Form. Tahapan kegiatan ini yang utama yaitu untuk membuat form elektronik yang akan digunakan dalam pencatatan penggunaan Google Form, di mana outputnya itu yaitu tersedianya form elektronik yang akan digunakan dalam aktualisasi ini, yaitu berupa Google Form yang akan digunakan dalam pencatatan penggunaan obat dan bahan medis habis pakai pada troli emergensi. Sedangkan untuk nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang akan digunakan di sini berupa akuntabel, harmonis, kolaboratif, kompeten, loyal. Dalam kegiatan pembuatan form elektronik ini berkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN, yaitu pembuatan form yang relevan dengan prinsip akuntabilitas dengan memanfaatkan teknologi digital. Kemudian untuk kegiatan ketiga, yaitu sosialisasi mengenai form elektronik. Kegiatan ini berupa sosialisasi kepada rekan-rekan, yaitu perawat dan juga sesama farmasi sendiri terkait dengan penggunaan form elektronik yang akan digunakan dalam pencatatan obat dan bahan medis habis pakai pada troli emergensi. Diharapkan nanti akan tersampaikannya
Materi sosialisasi tersebut terkait form elektronik yang akan digunakan. Untuk nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang dapat diterapkan dalam kegiatan ini yaitu akuntabel, harmonis, kolaboratif, kompeten, dan adaptif. Pada kegiatan ini berkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN, yaitu pengembangan kompetensi, inovasi, serta kolaborasi yang menunjukkan sikap adaptif terhadap teknologi. Kemudian, untuk kegiatan keempat, pelaksanaan dan evaluasi pemakaian form elektronik. Tahap untuk kegiatan ini dilakukan untuk pelaksanaan dari form trolley emergency yang sudah dibuat tadi dan diaktualisasikan untuk digunakan saat adanya pemakaian obat maupun BMAP pada troli emergensi di IGD Umum RSUD Undata. Output yang dia Output yang diharapkan yaitu terlaksananya program serta terpantaunya pemakaian form elektronik berupa Google Form tadi. Untuk nilai-nilai ASN berakhlak yang dapat diterapkan di sini yaitu Waktunya sudah habis, Bu Nurul. Dibacakan kegiatannya saja. baik Pak. Ya, dilanjutkan saja dibacakan kegiatannya. Oke. Baik, kemudian untuk jadwal tentatif aktualisasi Nggak usah terdiri jadwal, nggak usah. dari kegiatan, Ya, persiapan pelaksanaan aktualisasi yang akan sudah. Oke. Oke, Bu. Oke. Oke, ditutup saja, Bu Nurul. Baik, Pak. Sekian dari pemaparan rancangan aktualisasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas presentasi yang disajikan oleh Bu Nurul. Ya, berikut Bu Pak